Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di program Sarapan. Pagi hari ini saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan lagi. Kita sama-sama merenungkan dan kita proses bersama dengan Roh Kudus yang membantu kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tema pada pagi hari ini adalah tentang pemuda. Pemuda itu identik dengan semangatnya yang lebih besar, semangatnya yang membara ya. Nah, tapi di dalam firman Tuhan kita mau melihat apa salah satu sisi dari pemuda. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, pagi hari ini ada satu poin yang kita lihat adalah dalam kasih. Kita sering mendengar tentang kasih ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mari pada pagi hari ini kita melihat satu sisi lagi tentang kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih itu tetap. Kasih itu kekal. Kasih tidak pernah berakhir. Kasih selama-lamanya. Dan di firman Tuhan juga dituliskan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih. Yang kita mau lihat di sini di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kita akan membahas tentang kasih yang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan luntur. Kasih kebanyakan orang akan semakin tawar, sama dengan gak ada rasanya. Kalau kita lihat di berita, di YouTube, dan segala macam, ataupun di lingkungan kita sekitar, firman Tuhan ini memang benar-benar sudah terjadi. Dari kasus pembunuhan yang tidak sengaja disengaja, yang psikopat yang hanya melakukan emosi saja, atau juga pembulian. Itu salah satu hal tentang kasih yang sudah menjadi tawar, kasih yang sudah menjadi dingin, tidak ada kasih. Dan ada ketidakadilan juga. Nah, itu salah satu hal yang termasuk dalam kasih yang sudah luntur, yang sudah menjadi dingin. Nah, dalam firman Tuhan ada kisah seorang Samaria yang baik hati. Nah, ini adalah contoh penggambaran kasih yang sudah menjadi dingin. Kita sudah hafal semua ceritanya di dalam Lukas 10 ayat 30 mulai. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa membaca, di Matius dan Markus juga ada. Jadi dikisahkan ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, orang ini dirampok dan dihajar, ya dipukuli sampai setengah mati. Setengah mati berarti sudah tidak berdaya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Tuhan Yesus menggambarkan ada 3 orang yang lewat.
ketika seseorang itu sedang lemah tidak berdaya, yaitu yang pertama adalah imam. Nah, kita tahu imam itu adalah sama seperti pendeta kalau sekarang ini, atau hamba Tuhan kalau zaman kita sekarang ini. Tapi yang imam itu lakukan, dia tidak peduli, dia hanya melewati saja, melewati dari seberang jalan. Nah, itu salah satu bentuk kasih yang sudah menjadi pudar. Tidak ada belas kasihan. Nah, orang yang kedua ini adalah orang Lewi. Orang Lewi itu kalau kita sekarang ini adalah pelayan Tuhan. Bisa pengerja, bisa kita semua jemaat yang melayani Tuhan. Nah, tetapi sama saja dengan imam, yaitu dia orang Lewi ini hanya melewati saja. Nah, tetapi yang menjadi perhatian adalah orang yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria itu pada zaman Tuhan Yesus, mereka itu dikenal dengan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang kelakuannya tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang orang Samaria lakukan ini adalah dia menolong orang yang setengah mati ini, seseorang yang dirampok dan digebuki itu. Nah, kita bisa melihat di sini juga sikap dari orang Samaria ini, dia itu menunjukkan kasihnya. Ada di firman Tuhan tertulis belas kasih, ya, ada belas kasih. Nah, maka dari itu orang Samaria itu menolong orang lain. Nah, kenapa orang Samaria itu mau menolong? Karena itu tadi, ada kasih. Dia peduli. Nah, kenapa imam dan Lewi hanya melewati saja, padahal mereka sebetulnya yang jauh lebih tahu tentang kasih. Nah, kenapa? Karena mereka tidak peduli. Imam dan Lewi itu tidak peduli. Nah, orang yang mengasihi sama dengan orang yang peduli. Orang yang tidak mengasihi sama dengan orang yang tidak peduli. Di dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, bagaimana dengan diri kita hari-hari ini, sekarang ini? Apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menunjukkan kasih yang tidak diremehkan oleh orang lain, meskipun ada yang jauh lebih tua dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu tidak diremehkan oleh orang lain. Bagaimana dengan kasih kita? Apakah saya adalah seorang yang sudah mengasihi, saya adalah seorang yang sudah peduli, atau sikap saya termasuk dalam kategori kasih yang telah menjadi dingin? Mari kita minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kita. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati, mungkin itu kasih yang sudah menjadi dingin. Kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Kalau ada yang tidak benar, pasti ada alarmnya, yaitu Roh Kudus. Mari kita responi itu, dan kita jangan melihat orang lain. Oh, ini kasihnya ini sudah menjadi dingin. Oh, itu kasihnya sudah menjadi dingin. Sedangkan kita sendiri, hati kita sendiri dan pikiran kita sendiri itu dipenuhi dengan kasih yang sudah luntur, kasih yang sudah menjadi dingin. Nah, itu kiranya kita minta supaya Roh Kudus membuka hati, pikiran kita untuk kita melihat pada diri kita sendiri. Apakah
kasihku ini sudah menjadi tawar ya, atau tidak? Kalau tidak, puji Tuhan. Kalau ada yang rasa iya, ya datang sama Tuhan. Akui saja, mengakui saja. Kejujuran adalah salah satu pintu pertama untuk pemulihan yang bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merasa kasih saya ini sudah menjadi tawar, apa yang harus saya lakukan? Datang sama Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan kita perlu penuh dengan kasih Allah supaya kita bisa dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kalau di firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu berkata kamu sudah mengasihi saudaramu, kamu sudah mengasihi Allah padahal membenci saudaramu, berarti kita sendiri, hati nurani kita sendiri itu berbohong. Mari kita belajar pada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kasih, dan biarlah kasihnya kita ini hati kita ini dipenuhi oleh kasih Allah, dan kasih Allah yang ada di dalam hati kita ini bisa mengasihi, kita alirkan untuk mengasihi orang lain. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara, renungan yang bisa saya bawakan, dan saya tergerak untuk saya menyanyikan sebuah lagu. Mungkin ada yang tahu ini lagu sudah lama, tetapi ini sesuai dengan renungan yang saya bawakan ini. Mari kita menyanyikan sama-sama kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati.